Kak, Halo Kak, apa pendapat Kakak tentang moderasi beragama? kalau menurut pendapat saya, moderasi beragama itu adalah cara pandang umat beragama yang tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan dengan tujuan menciptakan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Terima kasih Kak. Sama-sama. Halo, Apa pendapat Kakak tentang moderasi beragama? moderasi beragama itu menghargai agama orang lain dan ikut menjaga kenyamanan saat mereka beragama. Halo sore Kakak, Sore, apa pendapat Kakak tentang moderasi beragama? terima kasih. Untuk saya moderasi beragama itu berdiri di tengah, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan, atau mungkin sederhananya agamamu, agamamu. Lebih dari itu mungkin itu sudah urusan lain. Oke, seperti itu dari saya. Thank you. Oke, terima kasih Kakak. Nah, kalau Kakak, menurut Kakak apa itu moderasi beragama? Halo, selamat sore. Menurut saya moderasi beragama adalah moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan kita. Akan tetapi bagaimana kita menjalani agama dengan damai, saling menghargai antara perbedaan dan menghindari sikap ekstrim. Oke, terima kasih Kakak. Sama. Halo sahabat religi, perkenalkan saya Rudolf Timotheus Rinaldus Fahik, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Pada video sebelumnya kita telah melihat pendapat dari teman-teman kita sekalian tentang apa itu moderasi beragama. Ada dua pendapat umum, yakni sikap jalan tengah dan sikap saling menghargai antar umat beragama. Nah, kedua pendapat ini benar adanya. Tapi mari kita bersama-sama melihat penjelasan singkat tentang moderasi beragama. Pertama, pada tahun 2019, Kementerian Agama telah mengeluarkan apa yang disebut buku saku moderasi beragama. Dalam buku saku tersebut dijelaskan secara singkat tentang apa itu moderasi beragama beserta dengan poin-poin pendukungnya. Nah, secara umum atau secara sederhana, moderasi beragama itu dapat kita jelaskan sebagai pola pikir atau sikap jalan tengah atau sikap seimbang, tidak condong ke kiri ataupun condong ke kanan. Artinya kita beragama secara seimbang, dalam pengertian bahwa secara keluar kita tidak bersikap ekstrim atau bersikap negatif dengan menghalang-halangi atau memperhambat atau bersikap anarkis yang pada akhirnya menghambat pengamalan nilai-nilai agama oleh teman-teman atau saudara-saudara kita yang beragama lain. Lalu dalam sikap ke dalam kita tetap menjalankan nilai-nilai agama sesuai keyakinan kita masing-masing. Artinya di sini ditekankan nilai kemanusiaan, bahwa dalam sikap beragama kita mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan yang pada dasarnya mengatasi perbedaan-perbedaan kita. Nah, lalu sekarang bagaimana Gereja Katolik memandang moderasi beragama itu sendiri? Sejatinya, Gereja Katolik telah memberikan pedoman-pedoman terkait bagaimana bersikap dalam hubungannya dengan relasi antar agama. Pertama, tentu saja dalam kitab suci sebagai pedoman iman kita, Yesus Kristus sendiri telah memberikan perintah atau hukum utama, yakni hukum cinta kasih. Hukum cinta kasih adalah suatu pola pikir dan sikap yang melampaui batas-batas manusiawi di mana kita dituntut untuk menghargai dan mengasihi semua orang tanpa mengenal latar belakang agama, sosial, dan budaya. Yang kedua, dalam dokumen-dokumen gereja. Sebenarnya ada banyak dokumen gereja yang menyinggung terkait hubungan antar umat beragama. Namun saya akan menyebut 3 dokumen yang menurut saya secara spesifik membahas hubungan antar agama dan memiliki pemahaman yang sama
tentang moderasi beragama dengan apa yang ada dalam buku saku moderasi beragama dari Kementerian Agama. Pertama, dokumen Konsili Vatikan II Dignitatis Humanae dan Nostra Aetate. Dokumen Dignitatis Humanae atau dalam bahasa Indonesia yang disebut Martabat Manusia adalah dokumen yang secara khusus berbicara tentang kebebasan beragama. Dignitatis Humanae menekankan dua hal, yakni kebebasan beragama sebagai kodrat manusia untuk meyakini sesuatu secara bebas, menghargai orang yang berkeyakinan lain dengan penuh cinta kasih, dan tetap menjalankan perintah dan nilai-nilai Kristiani dengan taat. Sementara dokumen Nostra Aetate secara khusus berbicara tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristiani. 4 poin penting dari dokumen ini yakni pertama, bahwa semua manusia berasal dari Allah, diciptakan oleh dan menurut citra Allah. Yang kedua, dokumen ini menunjukkan bahwa Gereja Katolik mengakui bahwa setiap agama adalah baik dan bertujuan mulia, yakni demi keselamatan manusia. Poin ketiga, dokumen ini mendorong adanya kerjasama antar agama untuk menciptakan dialog-dialog yang bermanfaat bagi perdamaian dunia. Dan poin keempat, dokumen ini secara jelas menolak tegas segala bentuk kekerasan atas kemanusiaan. Perdamaian dunia hanya dapat tercipta jika hak dan kewajiban manusia dihargai tanpa memandang apapun latar belakang manusia itu. Dokumen yang ketiga adalah dokumen Abu Dhabi tahun 2019 atau yang dikenal sebagai dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama, yang ditandatangani oleh almarhum Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmed Al-Tayeb. Pertemuan dan dokumen ini adalah sebuah event bersejarah yang kemudian oleh Persatuan Bangsa-Bangsa ditetapkan sebagai Hari Persaudaraan Manusia. Dalam perspektif dialog antar agama, dokumen ini mengingatkan bahwa setiap orang harus ingat bahwa di dasar kerjasama dan dialog antar agama selalu ada akar kemanusiaan kita yang sejatinya telah hadir lebih dahulu sebelum seorang memeluk sebuah agama tertentu. Ini berarti bahwa kita tidak memulai suatu dialog dari nol. Selalu ada kemanusiaan dan nilai kemanusiaan kita bersama yang berlaku sebagai sebuah pengingat kepada kita sekalian bahwa kita semua adalah satu dan sama, yakni sebagai manusia. Sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan, Kementerian Agama menempatkan penguatan moderasi beragama sebagai program prioritas dalam Kementerian Agama. Artinya, setiap insan dalam Kementerian Beragama harus melaksanakan penguatan moderasi beragama dalam setiap program kerjanya. Maka mari bersama-sama kita semua berusaha bekerja sama, bergotong royong membangun suatu tatanan hidup berbangsa yang moderat, saling menghargai dan penuh dengan cinta kasih, agar kita tetap bersatu sesuai dengan semboyan bangsa kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terima kasih.